Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Sabtu 3 Juni 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dengan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea." Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema firman yang membarui. Yohanes Calvin mempunyai keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang membantu kita untuk sampai kepada pengetahuan tentang Allah pencipta dan Allah penebus. Keyakinan ini mengungkapkan tentang fungsi hakiki dari firman yang menumbuhkan pengetahuan, membaharui akal budi, dan mengubah perilaku hidup. Arahnya agar seseorang mengalami kehidupan ilahi, mengenal Allah pencipta dan penebus, serta menjalani hidup sebagai manusia baru. Salah satu pembaruan karena kuasa firman dialami oleh Petrus. Bukan lagi kata orang, tetapi dari pengalamannya sendiri, ia menyaksikan dampak dan kuasa Pentakosta, bahwa Roh Allah adalah pribadi yang tidak dapat dibatasi, dikekang, dan dikebiri. Bagaikan angin, ia bebas kemanapun ia pergi, dan bebas kepada siapa ia akan menyatakan kehendaknya. Terhadap kuasa Allah yang dahsyat itu, tak kuasa Petrus menolaknya, selain ia taat kepada pesan dalam penglihatan yang dilihatnya itu. Sebaliknya, respon tidak simpatik datang dari kelompok orang bersunat yang tetap tertutup dengan hak istimewanya, bahwa bangsa bukan Israel bukanlah umat Allah, najis dan hidup cemar. Pembaruan hidup datang dari kuasa firman. Untuk menuju hidup yang dibarui itu, seseorang membutuhkan hubungan yang intim dengan firman Tuhan. Tujuannya agar nilai-nilai keutamaan berupa kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, belas kasihan, keterbukaan, keramahan, persahabatan, menjadi bagian inti dari pembentukan iman seseorang. Jika tidak, maka perilaku hidup yang tertutup, merasa benar sendiri, dan sombong rohani akan menjadi gaya hidup yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kuasa Roh Allah adalah kuasa yang membuat kita terbuka, dipimpin oleh firman-Nya. Doa pagi ini, ya Tuhan, barulah hidup kami agar berjalan seturut firman-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.